92,5 Maestro FM House with the Sound. Sobat Maestro, halo. Apa kabar Sobat Maestro semuanya? Hai. Halo ladies, hai. Halo. Aduh, kita kurang orang nih ya. Ada yang nggak ikutan hari ini, tapi nggak apa-apa, Pak Produser hadir. Dan di hari ini kita bakalan ngobrolin tentang cinta seperti biasa di Ladies Talk, Sobat Maestro ya. Tapi yang berbeda, tamunya dong, narsumnya dong. Kali ini beda nih ya. Walaupun beda dari biasanya, narsumnya belum pernah di Ladies Talk, tapi Sobat Maestro pasti apal sama suara yang satu ini. Aku nggak apal, berarti dia harus nyanyi dulu dikit dong. Yang baru itu loh, lagu yang baru itu. Yang jadi nomor satu tuh. Coba sekalimat jangan terlalu panjang. Coba kita dengerin suaranya. Kan penyanyi jago nih. Siapa tahu sekalimat aja kita udah bisa nebak. Dia seorang satu paragraf, dia sekalimat coba. Dah. Baik, kau baik bagiku. Pemilihan kalimat yang tepat. Emang etana, Revna. Apa kabar Cifodi? Baik, ya baik tuh sesuai lagu. Kan tadi dijawab ya. Iya. Iya, you sing Yulus. Baik juga dong. Baik juga ya, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Ladies Talk ya, teman-teman. Senang banget hari ini. Sengaja banget kita menghadirkan Cifoni dan juga Kosem hari ini karena kita mau membahas sesuatu yang greget untuk pasangan ya, ladies ya sebenarnya ya. Katanya sih kalau pasangan biasanya cintanya seperti ini. Sama seperti temanya Radio Maestro bulan ini adalah unconditional love nih Sobat Maestro ya. Harusnya sih setiap pasangan punya cinta yang seperti ini sama pasangannya gitu ya. Jadi nggak pamrih, nggak hitung-hitung dulu biasanya gitu. Apalagi sekarang pas banget bulan Paskah juga ya teman-teman ya. Seperti yang sudah kita tahu pastinya Tuhan juga kan pasti cinta sama kita nggak pakai pamrih juga gitu, nggak pilih-pilih. Nah, harusnya sih kita punya unconditional love juga sama pasangan kita. Tapi sebelum itu, kalau menurut Cifoni sama Kosem sendiri nih, unconditional love itu apa sih? Boleh nggak aku tanya dulu? Cowok dulu jawab. Ayo. Gara-gara di Ladies Talk, jadi cowok dulu yang dipelonco. Cowok dulu. Dia nyuruh jawabnya pakai bolpen guys. Tadi lihat nggak? Jadi gue sihir kalau nggak. Pie, gimana kok? Secara umum ya kita sayang sama seseorang itu nggak dilihat baik buruknya. Ya, mungkin kayak bisa dibilang kita itu buta, nah itu. Wah. Dan menerima apa adanya gitu. Bukan ada Love is apa blind. adanya. Oh udah sen. Love is blind. Bukan love is blind, love is blind. Blind sih. Wah, kacau RIP English. Itu kata Kosem. Kalau kata Cifoni apa? Jangan idem, Cici. Enggak lah. Makanya gue jangan suruh ngomong dulu. Kalau gue ngomong dulu, dia ngomong, ya sama gitu kan. Oh, benar juga. Iya. Ya yang pasti kan itu cinta tanpa syarat. Jadi, gue nambahin aja sih. Kadang ada orang yang sayang sama, ada orang yang berprinsip gini, gue akan sayang sama dia kalau dia juga sayang sama gue. Gue akan baik sama dia kalau dia juga baik sama gue. Gue akan memberi setakaran yang dia berikan, gitu. Kalau buat aku, cinta tanpa syarat ya gue ngasih semampunya gue, semaksimalnya gue, tanpa aku berharap dia juga akan melakukan itu, gitu. Itu dalam pendapat aku ya. Walaupun pada kenyataannya waktu kita ini sekarang udah nikah nih, kadang-kadang usia pernikahan boleh kita udah berapa tahun? 24. Ya. Wow. 24 tahun. Ada sampai sekarang juga kadang-kadang ini kalau kita udah sibuk gitu ya. Terus mulailah misalnya gue ngerasa bahwa dia udah kesibukan banget gitu, gue juga sibuk, tapi kadang-kadang kalau perempuan masih tetap kan butuh untuk diperhatiin gitu ya, butuh untuk lebih ya dibelai atau apa gitu. Kadang-kadang gue suka kesel, lu udah mulai cuek ya, gue bilang gitu, karena istilahnya
apa ya, kita perempuan nggak bisa bohong dari itu, walaupun mau seusia berapapun, menurut aku sih tetap kita perempuan butuh itu gitu. Nah, kadang-kadang kalau dulu gue ego gini, ya udah gue cuekin, bisa seminggu tah gitu. Gue kesel gitu kan. Tapi makin kesini, makin apa ya, lebih makin aku ngelatih diri sendiri gitu bahwa emang semua harus apa ya? Oh sorry, gue tambahin gini ya. Sejak pandemi ini, aku lebih menghargai keberadaan dia, apalagi dia pernah sakit COVID yang berat gitu ya. Jadi gue tuh selalu menanamkan, ya udahlah, kalau memang misalnya lagi sibuk sama-sama, ada kekurangan atau ada perbedaan pun, gue ngajarin diri gue, nggak boleh sampai ego gue yang keluar, gitu. Sampai kalau ego keluar suka ngeluarin tuh apa ya? Ngeluarin apa tuh kayak bukan ancaman gitu. Kayak apa sih? Kayak hukuman gitu ya. Syarat ya. Makan nggak gue siapin tuh. Soalnya makan sendiri soalnya gitu kan. Nah, kode gue menekan itu biar itu jangan keluar. Itu kan egonya kita ya. Gitu. Betul. Gue selalu gini, nggak boleh gitu. Harus menghargai karena kebersamaan kita hari ini aja itu udah anugerah gitu. Gitu. Tapi kenyataannya itu kan susah banget sih. Apalagi kalau misalnya ini kan pasangan kan kita istilahnya 24 jam lah. Apalagi pandemi gini ya, yang biasanya kan sama-sama ke kantor atau yang satu di rumah, yang satu ke kantor nggak ketemu berapa jam gitu ya. Pandemi kan pada work from home tuh, ya tumplek di rumah semua gitu kan. Istilahnya beneran 24 jam gitu loh. Ini caranya Cifoni sama Kosem kan pasti pernah nih ya, bener-bener udah lagi penat dua-duanya. Terus harus inget kalau kita teh love-nya kita tuh harus unconditional. Pernah terjadi nggak tuh? Pas penat banget, terus kayaknya aduh, wah ini nggak bisa unconditional nih, kayak gitu. Ya itu, pernah lah. Kalau apalagi kadang kan gue seminggu cuman berapa hari di Bandung gitu kan. Karena mesti ke tempat ortu gitu kan. Terus datang ke sini sama-sama capek. Terus besoknya udah langsung rutinitas lagi di Bandung, kerjaan lagi. Belum dia nanti abis dari ke toko harus ke studio gitu. Nanti gue nyambung lagi ke studio. Malam udah gabung sama anak lagi gitu. Jadi kadang-kadang waktu buat kita berdua itu nggak ada. Dan itu tuh mood kita, buat aku terutama, harus berusaha di antara luang waktu yang sebentar pun kita harus ada, bukan me time tapi we time gitu, kita berdua. Nah, gitu. Ini dia baru nih. Menurut gue, karena prinsip gue gini, nggak boleh sampai perasaan aku sama dia tuh bergeser jadi sahabat. Itu yang bahaya. Zaman dulu, kalau nikahnya gimana sih? Belum married nih, gue suka nanya, gimana sih kalau belum married? Nanti lama-lama jadi babaturan gitu kan, jadi teman. Gitu. Iya. Nah, buat aku olah sebelum nikah nggak mau gue kayak gitu. Aku nggak mau kayak gitu, karena kalau temen mah udah nggak ada rasa. Kalau misalnya, ya sorry lagi pacaran mah ya, diginiin aja udah rasa berbunga-bunga gitu kan. Nah, aku nggak mau sampai udah nikah pun kayak begini tuh udah nggak ada artinya gitu. Orang udah nggak ngerenyet gitu ya, nggak ada setrum gitu. Nah itu nggak mau gitu. Tapi kan sih orang sekarang mah kayak begitu. Benar. Iya, tapi kalau kita berprinsip, kalau kita nggak mau. Nah, kalau misalnya pandangan Cifon sama Kosem nih dengan fenomena yang sekarang, yang sebetulnya ya temenan aja kayak gitu, maksudnya bukan temenan aja sih. Maksudnya kayak temen tapi ya with benefit gitu. Teman tapi mesra. Gak ada lah menurut aku mah. Kalau temenan ya maksudnya kayak begitu, menurut aku itu nggak sehat. Aku mah, menurut aku ya itu nggak sehat. Karena ya suami istri itu adalah soulmate. Soulmate harus lebih dari perasaan itu. Oke, soalnya kan di sekarang kita ngomongin fenomena aja, misalnya di pasangan muda mostly kayak gitu loh sekarang, kota besar. Itu menurut ya oke lah katakanlah buruk gitu. Nah terus caranya atau mungkin pandangan dari Cifoni sama Kosemi bagusnya gimana ya yang kayak gini ya gitu? Ya itu tadi gue bilang, kita harus bisa meluangkan waktu untuk ada we time. Kalau udah kejadian? Udah kabur jadi sahabat gitu. Udah jadi sahabat, ya balik lagi. Ingat-ingat lah main ke tempat yang dulu kita pernah
berdua pacaran kemana, atau sebelum waktu ada anak, atau ya kayak dulu sih kita ada jadwal setiap Senin kita tuh nonton ya, pacaran mau kemana lah, tapi banyak sekali nomad itu ya, terus anak nggak gue bawa gitu ya, Miss Bar tapi nggak ada waktu itu. Ada ya Miss B. Terus namanya. Cara ini disponsori oleh Apa sponsor? Ya, waktu itu kita udah perjanjian menghindari dan kita mencegah kita punya perasaan jadi sahabat itu, ya kita udah bilang kita mesti komitmen ada waktu untuk berdua gitu. Kebetulan waktu itu kan Rara anak kecil belum ada gitu, baru anak 1 gitu. Waktu anak udah ada 2 juga, waktu dia masih kecil memang rada itu berapa tahun kita, setahun ada ya, setahun nggak bisa nomad, nggak bisa pacaran lagi lah intinya, nggak ada waktu buat itu, tapi tetap aja ada waktu yang kita cari curi-curi untuk dalam sebulan minimal teh kita ada 3 kali lah jalan gitu berdua ya, atau ke supermarket lah, atau kita makan cuman berdua. Beda lah rasanya waktu kita jalan bawa anak sama berdua. Bedanya aja apa tuh? Beda aja kalau ada anak nih ya tiba-tiba. Konsennya aku kalau sih kasih ke suami, Semi juga pasti ke gua gitu. Iya, so ada anak lo kan, mami, mama, misalnya gitu kan begini gitu. Iya. Tapi kan? jawaban Kosem adalah laki-laki. Laki banget itu emang. Ketika di stok ya. Oh, kita juga kadang-kadang sampai sengaja gitu ke Jakarta berdua naik kereta api gitu, kayak gitu. Yang nggak bawa kendaraan, nginep semalam balik lagi gitu, kayak gitu. Berarti harus dijadwalkan ya. Ya harus diniatin yang pasti mah. Kalau dijadwalin kita nggak pernah jadi. Iya, kalau dia benar juga. Rencana tinggal rencana. Waktunya ya gitu. Berarti dijadwalin atau dibajetin sih? Nyata seru Kita nggak ada budget. Nggak usah ada. Nggak ada dulu ya kok. Tapi yang pasti harus ada yang bisa dititipin guys. Nah, iya betul. Iya. Tapi waktu itu juga waktu si yang kecil udah mulai 2 tahun kita bawa jadinya. Tapi kan tetap asik aja gitu. Begitu. Yeah. Benar. Karena waktu itu memang nggak bisa dititipin ya. Jadi kita bawa. Kayak sekarang ya gua bawa aja udah. Bertiga gitu. Reward tetap. Tapi fokusnya Cici tetap ke Kosem tetap ke Cici gitu ya. Ya. Tapi kan kalau kita lagi pergi kan ada yang berkurang, ada istilahnya kalau di rumah kan urusannya ini kayak udah numpuk, tapi kalau kita pergi kan ganti suasana gitu. Oh, bener-bener. Bukan me time tapi we time katanya teman-teman. Kemarin ini kan di Lady Stock ini kan sering banget kita ngebahas tentang healing ya, tentang me time, istri perlu. Ya. Perlu gitu kayaknya istri ini perlu banget healing gitu. Nih disadarkan nama Ciponi, lu mau healing ajak suami biar lu beneran bisa healing, bener nggak sih? Bukan healing sendiri, me time pergi sendiri nggak tahu kemana gitu kan? Karena gini ya kan banyak yang curhat. Aku juga nangani beberapa yang memang mau divorce gitu ya, bermasalah dalam rumah tangga. Kita nggak akan bisa healing, istilah sekarang healing sendiri kalau satunya juga nggak di healing, dua-duanya harus benar, harus diiniin. Kalau urusan rumah tangga nggak bisa satu yang kita layanin, harus dua-duanya. Nggak bisa, harus dari dua sisi kita gitu. Walaupun ada beberapa yang memang aku cuma bisa sentuh yang bagian perempuannya gitu ya, karena laki-lakinya nggak kenal apa gimana. Tapi tetap aku akan menjuruskan si istrinya juga tetap harus merendah agar ketemu titiknya gitu. Artinya harus dua-duanya ada perbaikan gitu. Saling makanya juga kan. Benar-benar. Kalau dari kasus yang Cici pernah ini gitu ya, tanganin gitu ya, beberapa pasangan, apalagi pasangan muda gitu ya Ci ya, kan banyak banget tuh ya yang sekarang-sekarang ini kayaknya kesannya masalah cetek aja gitu kan, istilahnya masalah ya sehari-hari lah sebenarnya bisa dihindari gitu sebenarnya masalah itu. Tapi justru malah jadi kayak bumerang besar banget gitu, Ciponi sama Kosem. Itu benar nggak sih kalau mungkin mereka love-nya tuh udah nggak unconditional lagi gitu, tapi kayak udah hitung-hitung. Menurut Ciponi sama Kosem gimana? Kosem?
Jawab dulu Mas ya. Silakan Kak. Kamu jawab dulu Mas. Ayo, Sweetan kalau nggak. Ya, yang pasti itu berarti kayaknya ada sesuatu yang perlu diperbaiki lah. Apakah dari komunikasi atau ya komunikasi sih kayaknya ya. Lebih ke komunikasi sih. Harus saling terbuka lah istilahnya. Pernah nggak? Misalnya kan ya komunikasi itu paling penting ya. Karena kadang-kadang kalau kita juga cuman dipendam gitu, padahal kita tuh pengennya begini gitu. Sila suami juga pengennya begini, tapi si istrinya begini gitu kan. Kadang-kadang suami lebih banyak ini, udahlah ngapain gua ngomong daripada ribut. Laki-laki kan seringnya begitu, ya kan Ki? Ngangguk aja. Ya, Amin. Betul. Oh enggak, laki-laki doang, cewek juga begitu kok. jadi kan sedangkan kalau perempuan kadang-kadang kita kan dia suka apa-apa lu lebih cepat kita ngomong gitu, kita lebih cepat bereaksi gitu. Iya sih, nah benar-benar. Kadang-kadang itu karena dipendam jadinya si cewek berasumsi seperti ini gitu ya. Si cowok pengennya cepet selesai, ya udah ikutin, tapi cuman itu berlangsung seminggu lah, sebulan lah, terus terjadi lagi gitu, kadang nggak diselesaiin gitu. Akibatnya jadi putus komunikasinya karena nggak selesai. Gitu kalau menurut aku. Ya aku sih lebih nganjurin ya semuanya harus dikomunikasikan, karena kebanyakan menurut aku apalagi dengan fenomena banyak sekarang pasangan yang sama-sama bekerja, sama-sama datang ke rumah itu udah tenaga yang capek gitu ya. Pasti udah malas mau ngomong apa-apa juga, apalagi nanti tambah anak ngurus apa. Kalau yang istri habis kerja mesti nyiapin makanan misalnya gitu, meriksa PR anak atau kayak gimana gitu. Itu tuh pas nyampe kita ke kamar juga udah yang tinggal yang detail atau yang urgent, udah kita tidur, besok pagi begitu. Rutinitas. Komunikasi nggak tahu gitu, nggak tahu perkembangan keadaan pasangan masing-masing. Nah itu yang membuat aku menyebabkan satu ikatan itu dulu misalnya kuat, ada berapa lapis, tiba-tiba yang berkurang sampai ya itu beralih lah, gradasi dari soulmate itu jadi kayak temen. Itu akibat dari ya itu komunikasinya udah nggak ada gitu. Wah, ini sebenarnya berarti harus sadar dulu dong Ci, berarti. Kalau mereka nggak, para pasangan ini berarti harus sadar dulu kalau sebenarnya mereka tuh udah bergradasi nih. Iya. Kan banyak yang nggak sadar Ci sebenarnya. Ya emang semua orang juga kalau merit gini gitu kan. Lu masih ngerenyet nggak? Gini aja lah, dikerenyet-kerenyetin gitu. Ada juga yang kayak gitu. Cari strom ya. Orang mah nggak mau disetrum, dia mah ya udahlah dikerenyet-kerenyetin aja lah, anggap ya beginilah gitu kan. Biasanya banyak banget sih kayak gitu. Iya. Ya cuman gimana ya, menurut aku mah namanya kita suami istri, dua dijadiin satu. Udah menjadi satu, jadi segala sesuatu orang yang pertama harus tahu adalah pasangan kita. Betul. Pertama kali yang harus merasakan kesedihan aku harus dia loh gitu. Kalau gue mah makanya apa-apa nggak bisa gue nggak cerita gitu. Ada nanti apa yang gue ceritain dia tahu ingat apa enggak, ya udah pokoknya gue cerita aja gitu. Dan gimana nanti ya? Benar-benar komunikasi nih ya. Sekali lagi ya Sobat Maestro, komunikasi penting banget, apalagi kalau teman-teman mau menyelidiki lagi ini cinta ataupun kasihnya saya untuk pasangan saya nih masih tetap unconditional nggak gitu kan? Apakah tanpa pamrih, tanpa syarat? Apakah sekarang banyak syaratnya justru setelah merit gitu kan? Nah kita sama-sama mau menyelami lagi ya Pak Brot ya, bareng-bareng sama Sobat Maestro juga. Untuk semua teman-teman yang mungkin mau curhat hari ini, langsung aja 081321000925 bisa Anda pergunakan, atau langsung komen aja atau chat aja di YouTube-nya Ladies Talk sekarang Sobat Maestro. Kita akan balik lagi, jangan kemana-mana ya, tetap di Ladies Talk.